Ketemu lagi di channel YouTube Gadget Diva. Hari ini di program apa? Bahen. Gue kurang bahen loh. Baheno. Lu gak bisa, lu pada ya pada Diva ini gue mau sedikit meminta Ya. tolong kasih giftnya. Kalau misalnya dikasih giftnya, ntar gue kasih ini ke Nadia. Ya kalau misalnya 500 poin, ini Nadia cuma. Ya, hari ini mau ngebahas fenomena itu kan bisa nyebut apa ya? Ngemis online ya. Ya bisa juga sih itu sih. Jadi dari beberapa hari yang lalu tuh gue udah ngeliat agak, terutama di TikTok ya, pengguna TikTok tuh dia tuh adalah kayak apa, malam-malam mandi gitu ya, beberapa jam lah sama dia live itu, sepanjang kalau ada yang ngasih gift gitu. Misalnya kalau misalnya dia ngasih gift mawar, dia guyur tuh, ya kan. Ntar kalau misalnya dia ngasih apa lagi gitu, ntar dia nyemplung, dia ngeguyur lagi pakai bak. Tadinya tuh pakai apa tuh namanya? Gayung. Kalau misalnya giftnya lebih gede lagi, dia pakai bak gitu. Terus kalau lebih gede lagi, dia nyebur ke sumur. Kayak sebelumnya tuh juga gue pernah lihat juga tuh fenomena yang kayak gitu. Jadi dia demi gift dia rela makan cabai. Tapi sebenarnya itu cabai kagak dimakan sama dia. Cuman pura-pura doang. Pura-pura doang. Jadi bukan pura-pura sih, gue nggak tahu dia. Soalnya kan gue nggak nonton sampai habis gitu. Karena gue juga nggak mau ngasih kan. Nggak mau ngasih ya karena gue punya duit. Jujur banget. Iya, terus gue langsung berpikir kan, apa gue kayak gitu aja nyari duitnya ya gitu. Daripada nulis artikel bertahun-tahun. Jadi dia tuh megang cabai rawit kalau orang Bekasi bilangnya cabai rawit jabla, itu yang gede-gede gitu, yang merah bantet itu. Gitu. Ayo guys gitu, siapa lagi nih yang mau nge-view gitu. Kalau misalnya dia view-nya makin banyak ya, ini mau makan ya. Terus dia ngomong lagi, ditarik lagi itu cabenya gitu. Terus kalau misalnya ada yang nge-give banyak, baru dia tuh makan gitu kan cabenya. Gue itu kan membahayakan diri sendiri gitu kan. Tapi demi itu ya udah, dia makan aja gitu. Orang dia dapat kan dapat lumayan, dapat gift gitu. Nah masalahnya sekarang jadi lebih berkembang lagi gitu loh. Semua orang bisa hanya demi gift gitu ya, demi kayak singa gitu, demi mawar gitu. Lu poin-poin lah ya. Lu mau bisa disuruh apa aja gitu. Harga diri lu tuh di mana gitu. Tapi ini kalau misalnya gue baca komentar orang tuh ada dua pro kontra gitu. Yang satu bilang mereka kontra gitu. Gue bilang, dibilangnya katanya nggak ada harga diri banget gini masa kayak itu sama aja ngemis online gitu. Tapi di satu sisi netizen bilang daripada ngemis di jalanan gitu, yang mendingan di situ aja gitu. Tapi ya balik lagi sih emang ke kita gitu loh. Karena yang gue lihat pertama ya, ini rame itu gara-gara ingat ya dulu ada keluarga dari Syria tuh yang dia cuma duduk terus tolong gitu beli kami gitu, lu tahu kan? Nah itu ada di Syria. Nah yang gue baca tadi di BBC itu ternyata kalau misalnya lo dikasih misalnya 1 juta gitu ya, itu potongan ke TikToknya itu 70%. Oh jadi cuma dapat 30% ke. Iya. Oh oke. Tapi itu pun masih belum 30% full ke mereka, iya. Dan jadi orang-orang kayak di UK itu kan, BBC kan di UK itu pada komen gitu, kok serakah banget sih TikTok gitu. Karena dari 1 juta misalnya, gua nggak tahu ya maksud penghasilannya mereka berapa gitu. Cuman kalau misalnya itu dari 1 juta dari 300.000 itu belum dipotong pas dia nge-withdraw gitu, nukerin duitnya itu dipotong lagi 10%, dipotong buat nge-cashin gitu, di cashin, ditambah 30% lagi buat dari 300.000 itu 10% kan udah ke itu kan ke layanan penukaran itu kan, layanan transfer uangnya itu, ditambah
30% lagi tuh dia pakai kayak agency gitu. Kan kalau di Indonesia juga ada tuh agensi yang rekrut. Kamu yang bikin akun TikTok gini-gini kan suka ada gitu. Nah itu di Suriah juga ternyata ada Agency itu. fee gitu ya. Iya makanya. Nah, kayak kalau menurut lu tuh gimana, maksud gue lepas dari inilah berapapun penghasilannya gitu loh si TikTok, kalau itu sih gue beneran inilah gitu. Tapi fenomena kayak gini tuh maksud gue Kalau emang jadi penghasilan baru apa gimana? Iya sih. kalau menurut Bisa gue, jadi. ya kalau mau tadi kan kenapa gue bilang bahwa itu ngemis online ya mungkin secara kasarnya iya gitu menurut gue, karena lu ibaratnya kan Itu taruh dulu kayak gue mau kan pengen gue makan jadi. ya ibaratnya pokoknya gini, ibaratnya kan dia itu intinya kayak minta-minta kan. Iya. Mungkin caranya yaitu menghibah gitu. Sebenarnya gini, gue sih ngerasa yang mereka lakuin itu kayak semacam ada kayak taktik social engineering itulah untuk nipu orang gitu. Mereka mainin manipulasi perasaan kita. Jadi kita karena kesian segala macam akhirnya ngasih poin tuh. Karena kan kita kadang-kadang kalau contoh lah yang mandi malam-malam gitu kan, kita kadang-kadang kesian juga nih ngeliat orang nyari duit gini. Ada perasaan kayak gitu kan. Terus gue juga pernah lihat ada juga yang bapak-bapak malam nangis jadi jam 2 pagi gitu nangis. Dia alasannya karena besok anak kebayaran atau apa gitu nangis karena banyak yang ngasih poin gitu kan. Nah yang ya pokoknya terlepas dia perbuatannya menjatuhkan harga diri sendiri, gue juga bingung gitu. Maksud gue gini, kan dulu punya tetangga atau apa, kenapa enggak iya gitu kan. Dan menurut gue lebih aneh lagi, dia punya tetangga juga kan, punya saudara, kok nggak malu ya gitu kan. Maksud gue karena lu tuh ibaratnya kayak ngejatuhin harga diri lah, ibaratnya lu kan apalagi yang setahu gue di situ kan banyak tuh posisi-posisi yang ibarat kayak pencari nafkah lah, cowok sosok pemimpin rumah tangga gitu kan, tapi nyari duitnya gitu. Nah yang bikin gue nyolot ada juga konten TikTok yang bilang beras di rumah habis, live solusinya. Nah itu kan kayak gitu kan kayak sebenarnya kayak gitu-gitu sih yang bikin gue kesel gitu. Maksudnya lu ibaratnya enak banget, dan dia tuh ketawa sambil kayak ngedek gitu kayak. Dan orang ini juga ternyata emang suka bikin live gitu untuk yang minta bantuan segala macam. Itu contoh aja ya. Terus juga ada juga tuh yang sampai ngasih ujuk bon tagihan segala macam. Iya nih kita tagih gini, dan itu menurut gue kayak buset, aku tuh zaman dulu punya tagihan atau apa aja tuh malu kan. Lagi pula tagihan itu kan berarti gini, lu ngutang diam-diam aja. Berarti gitu bisa tagihan lo banyak, lu minta bantuan sama netizen kan, berarti kayak ya aneh gitu. Menurut gue ini aneh banget sih. Jadi tuh kayaknya mereka tuh ya maksudnya lo yang menikmati semua utang-utang lo gitu. Maksudnya duit itu udah lo habiskan untuk kepentingan lo sendiri. Iya, gitu. Tapi di saat lo lagi kepepet bayar lo bayar gitu kan kayak hah ini ada lo yang kayak gini, lo live curhatin pengeluaran lo berapa dan lo mepet banget minta bantuan gitu kan. Nah itu juga kalau yang di Suriah gitu gimana, lo nggak masalah kalau kayak gitu? Sebenarnya sih gini, gue juga gak paham. Karena gini ya, gue yang pokoknya intinya gini ya, kalau yang orang masalah misalnya, gue lebih percaya misalkan kalau akun itu memang langsung dari akun yang emang ada kayak fundraising gitu lah. Misalkan kayak kita bisa, jadi bikin live, oh ini keluarga bapak ini lagi susah, itu gue yakin, gue percaya gitu. Karena emang udah platformnya diperuntukkan untuk itu. Iya, emang udah ada yayasannya dan resmi. Kalau pribadi gitu, gue jatuhnya kita jadi sujud gitu kan, jadi kayak ini bener gak sih atau ya lu kok segitunya gitu kan. Terus yang parahnya lagi kan, makanya itu dia mau itu Suriah atau apa kan kita nggak yakin juga, bisa jadi ya itu dia yang ibaratnya teknik social engineering itu kan yang dipakai kan, manipulasi perasaan lu segala macam. Ini sama aja kayak lu. Tapi kalau yang di Suriah itu sih katanya emang ada agensinya yang rekrut gitu. Jadi dia tuh dikasih handphone si keluarganya itu. Tapi emang ya rata-rata kan emang di Suriah kan lagi konflik. Jadi kan emang kan. Jadi istilahnya apa ya? Ya daripada lu joget-joget yang nggak syariat Islam banget gitu kan mungkin ya. Jadi udah gitu dikasih handphone udah. Nah justru itu lebih aneh lagi menurut gua. Ya lebih aneh lagi. Kenapa si agensi itu nggak menjadi yayasan yang menaungi si ibaratnya kayak fungsi-fungsi ini gitu kan. Lu ibaratnya kayak fundraising lah, maksudnya
lu bikin akun apa kek. Tapi lu pernah dulu ikut juga kan sama agensi-agensi kayak gitu? Maksud gue itu bukannya dia official dari si TikToknya? Sebenarnya gini, agensi itu kan kayak ya benar ada beberapa yang memang gue nggak tahu ya mengatasnamakan TikTok atau apa, kan memang kan kita disuruh untuk bikin akun segala macam. Nah nanti si agensi itu dapat agency fee tuh dari ibaratnya kita pun juga sebenarnya janji misalkan lu bikin postingan ini dapat segini. Nah tapi itu dipotong sama si agensinya. Berarti kayak gitu. Berarti itu jatuhnya kayak agensi buat artis gitu. Nah semacam itu, cuman bedanya nih kayak ibaratnya tuh kayak Eisu Gigi. Versi online gitu kan, lu ngumpulin orang bikin akun TikTok atau apa, terus ya udah lu ibaratnya kayak gitu lah, kayak pengerahan masa gitu untuk akun. Nah menurut gua ada lah yang praktek-praktek kayak gitu. Ya berarti sebenarnya si TikToknya juga dong berarti kan gitu. Iya. Ya kita juga agak maksud gua nggak tahu ini TikTok atau gimana. Memang mungkin TikTok itu memang ada kerja sama si agensi dan dia tahu lah pasti kan. Nah iya kayak gitu harusnya di take down dong akun-akun kayak begitu. Nah makanya itu juga. Maksud gue lo nggak appropriate aja gitu loh. Platform TikTok ya bukan buat nyari duit gitu. Tapi bukan buat ngemis kan. Tapi kenapa dia menyediain fitur yang ada buat live streaming? Enggak, bukan yang live streaming yang ada poin-poinnya gitu. Kayak itu awalnya buat si kreator, kreatornya itu. Tadi kreator itu. Dengan asumsi si kreator itu bakal lebih kreatif, gitu, bikin sesuatu, mengedukasi si. Sebenarnya itu udah bukan fitur yang baru ya, karena Bigo Live segala macam ada gitu kan. Bedanya memang si TikTok emang nggak ada ngemis-ngemis tapi. Ya, cuman ya itu dia. Kalau dulu kan Bigo Live itu mungkin lebih ke agak-agak yang 18 ke atas gitu dulu terindikasi. Yang sekarang tuh karena umum, ibaratnya penggunaan masif segala macam, akhirnya ada orang manfaatin kayak gitu. Sebenarnya masalah yang kayak pengemis online itu menurut gue juga bukan cuma maksudnya bukan cuma di TikTok nih. Kayak TikTok itu kan mungkin lebih kreatif pada kutip ya. Lebih kreatif dia live. Tapi kalau dia kreatif kok nggak bukan ngemis dong artinya. Maksud gue lu ngejual kayak misalnya lo ketika lo ngedance gitu kan, ngikutin dance-nya si Jungkook BTS My. Aduh, dan lu kan itu berarti kan lu nunjukin skill lo kan gitu. Nah kalau misalnya mereka apa? Skill ngemis gitu. Maksud gue ada kreatif tanda kutip gitu. Jadi dalam arti ada effort, ibaratnya entah itu pura-pura nangis, entah live, entah apa, kuota datanya lu juga kebuang. Live itu kan butuh data kan, kuota yang lebih gede. Tapi ada juga nih beberapa yang untuk misalkan minta-minta di kolom komentar. Pernah kan? Ya, kamu komentar-komentar artis. Apa tuh namanya yang Arif Muhammad dulu? Ya. Apa ibaratnya apa sih? Namanya? Oh ya. Apa namanya? Yang Arif Muhammad dulu kalau ngasih give you apa? Oh ya, apa sih gue lupa dah. Pokoknya gitulah. Pokoknya kia habis kia ya. Habis sih? Iya, pokoknya gitulah. Sebenarnya itu dari kan, nama asisten dia pokoknya. Iya. Nah, pokoknya bukan itu po. Jadi ibaratnya ini lebih kayak akun orang. Dia tuh biasanya tuh muncul di akun-akun artis tuh. Biasanya mereka tuh sering minta langsung ceritain lah. Halo, saya perkenalkan saya ini bla bla bla. Dia tuh cerita dia lagi kesusahan, jadi saya minta bantuan untuk kakak-kakak gitu. Ada juga yang seperti Iko ya. Nah itu Iko kan lebih kayak giveaway, tapi akhirnya membangun kebiasaan orang kan. Menurut gue jadi orang jadi kayak netizen tuh kayak ya banyak yang kayak gitu demi Iko ya akhirnya itu dia kan maksud gue menjatuhkan harga diri ya saya bilang gitu lah. Gue gak tahu juga kayak gimana, cuman setahu gue dulu kayak itu dikritik karena itu kan, karena yang terlalu bikin orang membangun kebiasaan minta gitu. Jadi sama aja kan sebenarnya sama yang si TikTok ini kan jadinya kan semua kan kebiasaannya juga jadi minta. Enggak. Jadi kalau misalnya menurut gue bedanya tuh kalau ketika si Iko itu dia awalnya si kreatornya itu yang bikin, yang meminta gitu. Jadi ibaratnya lu punya bukan meminta, dia kasih, justru si kreatornya ngasih apa, ntar gue kasih gitu, kayak gitu. Si kreatornya ngasih. Misalnya kita punya tetangga kita nyuci pakai tangan tuh, terus kita sering lihat tiap hari dia nyuci pakai tangan, capek gitu kan. Oh ya udah, gue pengen nyenengin tetangga gue nih, pengen beliin mesin cuci. Tapi sebenarnya tetangga kita ini nggak miskin-miskin banget gitu. Ya nggak ada salahnya juga kita mau memberikan kebahagiaan pada tetangga kita. Kita beliin mesin cuci, terus dianya happy, kerjanya jadi ringan. Jadi sebenarnya kalau ini kan dia si kreator tuh minta gitu kan. Iya
kalau menurut gue misalkan praktik-praktik amis online itu ya itu dia bukan cuma live tapi juga ada yang lewat japri juga ada, bahkan gue aja gitu gue sering di japri. Gue makanya gue pernah nanya sama maksudnya ibaratnya gue orang biasa ya, gue aja orang biasa aja sering banget dapet ibaratnya diam-diam tuh minta donasi gitu, padahal ini wah kenal gitu apa yang bilang, pokoknya intinya terus gue lihat foto-fotonya itu bener. Gue nggak tahu entah dia nyamut apa tapi itu ibaratnya kayak ya itu ada kehidupan lah foto dia gitu, foto dia berseri gitu, ada dia lagi ngapain gitu. Cuman yang bikin gue heran itu kan maksudnya lu kan nggak kenal gue gitu kan, dan gue juga karena gue nggak kenal lu juga kenapa gue harus harus iba sama lu gitu kan. Karena kalau menurut gue sih kalau misalkan tapi kayak si Budak Korla mungkin itu banyak yang gitu padahal dia nggak minta. nah itu kan beda. Itu karena dia menghibur. Iya, maksud gue menurut gue tuh lebih kayak unsur pansos kali ya, karena dengan ngasih duit itu jadi rame pemberitaan. Menurut gue tuh beda lah motifnya tuh. Kadang-kadang kalau si yang Budak Korla itu kan setahu gue nggak pernah minta ya, justru kayak dikasih challenge kalau misalnya sampai sekian ribu lo dapet 200 juta misalkan, setahu gue ya. Nah itu yang kayak gitu kan beda. Nah bukan, jadi misalkan si Kuta Siregar itu kalau masalah pernah ngomong kalau misalnya tembus 100.000 yang live, gue bakal kasih 100 juta. Tembus, orang nonton 100.000 itu kayak gitu. Terus pokoknya banyak challenge lah. Jadi kalau sampai 500 mau dikasih 200 juta lagi, nah itu nembus ternyata. Lalu kalau lo nemuin kayak gitu misalnya kayak yang mandi malam-malam terus kayak ngorbanin lakinya gitu, ayo suruh lakinya. Oh, dikeplak ya. Kalau misalnya atau suruh lakinya jinjit gitu, loncat-loncat kaki satu gitu. Lu mau ngasih gitu? Kalau gue sih enggak. Karena menurut gue gini ya, selama lo masih bisa akses internet kayak gitu kan, berarti lo masih mampu. Handphone itu bagus udah pasti. Dan menurut gue itu udah kategori bukan orang yang pantas untuk menerima bantuan menurut gue. Yang ya kan? mampu. Iya maksudnya untuk sekarang itu kan miskin itu kan lo boro-boro buat posisi kayak gitu. Karena gini ya, karena pernah ada yang bilang ini maksud banget sih. Jadi pernah dibilang gini, apa nih Indonesia resesi, ini buktinya toko-toko rame penuh gitu. Nah terus ada temenku pernah ngomong, lah kenapa itu kelihatan gak resesi apa? Karena yang miskin boro-boro bisa posting, mereka punya handphone tuh kagak. Nah makanya itu salah tuh, misalnya ada depan, oh Indonesia bisa baik-baik aja kok karena emang ini baik antrinya di mana-mana gitu. Lah tapi kan yang orang miskin itu belum tentu bisa posting. Lu gimana tahu lo itu jadi standar? Maksud gue standar ekonomi gitu suatu. Ya maksudnya lu nggak cuma kayak gitu, itu kan orang kaya mah mereka posting aja. Lu gimana? Aku skip. Skip. Oh, lo nggak tertarik sama yang kayak gitu ya? Maksudnya kan lo bisa ngeliatin dia kayak menghibur juga kan ketika lo. Cuman aku nggak yang suka sama konten-konten kayak gitu sih. Karena, di TikTok. Jadi karena Ya kan lo bisa ngeliatin. Nih gue nungguin nih lakinya digampar yang mau gininya gitu kan. Tapi gampang nggak ya bener kan? Tapi beneran loh, gue tuh agak aneh sih, maksud gue gini ya. Dari zaman Bigol segala macam, gue hampir gak pernah beli poin buat ngasih pamer. Benar itu. Dan gue makanya gue selalu Indonesia tuh bisa-bisa. Iya kok bisa sih? Makanya. Dan itu gampang banget kan mereka kayak gitu, gak cuma satu orang atau cuma satu akun doang. Ya itu kenapa sih mereka bisa ngasih begitu? Gini. Ternyata itu ada risetnya cuy. Jadi ada risetnya gini. Oke, kenapa banyak pelaku kemis online segala macam gitu. Ternyata tuh orang Indonesia itu paling dermawan seluruh dunia. Paling dermawan seluruh dunia. Jadi orang kita itu paling nggak pegaan. Ngelihat sesuatu tuh gampang ngasih, gampang apa. Karena ini ada risetnya hasil dari si Charity Aid Index itu Charity Aid Foundation CAF itu dia ngeluarin namanya indeks ibaratnya indeks World Giving Index. World Giving Index itu dan Indonesia itu selalu di peringkat pertama itu 5 tahun berturut-turut. Bahkan tahun 2002 peringkat pertama lagi di tahun 2018. Jadi tuh ibaratnya dari indeks itu ibaratnya
8 dari 10 orang Indonesia itu sering donasi. Terus 6 dari 10 orang Indonesia itu pernah jadi relawan. Jadi itu makanya, dan kita itu tuh untuk tahun ini tingkat pertama pokoknya ngalahin setahu gue ya, ini tingkat 2 itu Kenya, tingkat 3 itu Amerika Serikat, tingkat 4 itu Australia, tingkat 5 tuh Selandia Baru. Jadi kita tuh selalu di tingkat pertama. Jadi makanya menurut gue sih itu sih faktor kenapa selalu ada yang ngasih. Tapi gue ini loh, maksud gue ketika lu melakukan sesuatu hal yang di luar nalar demi sebuah gift gitu ya, gue jadi mikirnya jadi kayak film zaman dulu tuh 2018 2008 apa nggak salah namanya, filmnya itu Untraceable judulnya. Jadi kalau misalnya lu nontonin website itu kan ada objek yang lagi mau dibunuh gitu misalnya. Semakin banyak kalau udah semakin banyak yang nonton maka peluang untuk matinya untuk dibunuhnya tuh itu gitu loh makin tinggi. Nah maksudnya kalau misalnya lu bisa yang gue tahu kan kalau gift di paling gede itu yang di TikTok apa sih Universe ya kalau nggak salah, itu kan ada singa virtual singa gitu kan, ada yang paus gitu. Paling tinggi itu kan Universe sekitar 8,5 jutaan tuh. Nah bisa jadi gitu maksud gue ketika lu diiming-imingkan ini gue kasih misalnya gitu ya 2 koin Universe itu, gift Universe itu gitu loh, tapi lu bunuh emak lu bisa jadi kan, bisa kayak gitu juga. Ngeri banget ya. Iya bisa jadi sih kayak gitu kan, kita nggak ada yang tahu juga. Kita nggak ada yang tahu juga ketika si kreatornya udah gejek gitu kan, udah udah kaya. Nah itu sih maksud gua, kadang-kadang ya sifat murah hatinya orang Indonesia itu disalahgunakan, dan kadang-kadang juga orang Indonesia itu nggak sadar. Iya, terus kayak itu udah udah gue masuk, kasih ya aja itu gitu. udah masuk ibaratnya pak. Soalnya gini ya, kebiasaan orang Indonesia itu orang kita gitu yang sering banget misalnya donasi segala macam, mikirnya gitu, penting donasi, nggak mikir manfaatnya tuh apa gitu. Padahal kan ya menurut gue gini, padahal kan donasi itu harusnya ada manfaat dan pemanfaatan tuh benar. Kalau yang benar tuh ngasih kail lah daripada lu ngasih iya, ikan gitu. dan sebenarnya kalau kita tuh kayak yang penting gue donasi, gue mah nggak penting orang itu mau nipu apa enggak. Nah itu gue jadi berarti ya menurut lo nih mendingan orang ngemis kayak begitu gitu ya, apa lo mendingan kayak bayi muang aja Kayak bayi kasih ke sono gitu. Kalau bayi muang kan apa membantu dia buat konten. Balik kan tapi balik modal. Lu cuma ngali berapa juta, view-nya banyak. Iya, Gue itu bisa jadi terindikasi lah ibaratnya. Ya menurut gue beramal yang bagus itu kan ibaratnya tangan tuh jangan mas gue tangan yang nggak kelihatan ya, kan. kelihatan tangan kiri jadi jangan sampai tangan kanan lihat. Tapi gini sih gimana? Begini dong. Kayaknya mesti cari data juga nih kalau misalnya dalam satu kreator tuh ya kira-kira bisa dapat gift berapa gitu sampai live streaming pas selama mereka live streaming itu kan. Kayak kalau yang yang orang Surya itu kata si BBC tuh kalau nggak salah dia dalam sepanjang live streaming, gue nggak tahu kayaknya nggak disebutin berapa jam gitu di live streaming itu, kalau nggak salah dapetnya $1,000 $1,000 terus udah gitu paling banyak yang ngasih ke mereka itu adalah orang Inggris gitu. Makanya banyak orang Inggris tuh yang protes gitu sama TikTok, kenapa cuman dapatnya ternyata dipotong gitu. Pokoknya itu dari $1,000 itu dia dapatnya cuman sekitar $19. Makanya mendingan ibaratnya itu dia kan, mendingan lo sama akun-akun fundraising gitu kan, ibaratnya yang mungkin ada potongan, tapi kan gue yakin lah nggak segede gitu. Iya, gue yakin tetap ada potongan, tapi gue yakin nggak segede. Iya, soalnya kan, soalnya itu dia nggak langsung gitu, jadi ada 3 layer gitu yang udah misalnya, lalu lo kasih ke TikToknya, terus udah gitu ke agensinya, terus belum yang ke platform buat penukaran uangnya kan, itu. Jadi kalau kayak gitu sih menurut gue justru si
si pengungsi Surya itu justru dimanfaatin menurut gua. Oh iya, sama agensinya mungkin ya. Bukan dia manfaatin itu untuk mencari belas kasihan, tapi justru manfaatin 70% Iya, cuy masalahnya. malah dia dimanfaatin. Ya, Lu ibaratnya TikTok kayak dong berarti. lu kayak beli ini, berarti kayak bukunya kakak pengisi mau ini donasi 100.000 tapi cuma dapat donasi 10.000. Iya. Mendingan lu ngasih donasi 100.000 kan dibandingkan ya itu kan yang kayak pakai kayak gitu, berarti kan Iya benar. ada yang diuntungin dari situ menurut gua. Nah, iya, ini kayaknya mesti jadi catatan nih buat TikToknya nih. Gitu. Iya, maksud gua kalau memang mendingan gini deh, untuk hal kayak gitu mendingan kerjasama sama akun fundraising atau kayak kita kan ada Basnas nih kayak gitu, atau rumah yatim, ada dompet duafa segala macam. Bagus sih nih kayak kerjasama kayak gitu. Itu kan kalau misalnya kasusnya kayak yang si Surya itu kan. Ya, Tapi kasusnya personal. kalau misalnya cuman lu suami istri kerja sama gitu, bini lo yang bacain komen-komen orang, yang suruh loncat satu kaki gitu. Ini dapat mawar loncat. Terus lakinya lagi tidur langsung loncat satu kaki gitu. Nah, ini kayak gitu gimana? Dia kan juga nggak butuh-butuh duit amat sebenarnya kan. Makanya tuh itu gua misalnya gini ya, gua nggak tahu ya, mungkin terlalu jahat kalau gue nyebut itu sebagai ngemis online. Tapi satu sih gue nyebut kreatif juga kelewatan gitu kan. Enggak Enggak kreatif sih. Karena lu di satu sisi lu nggak kreatif tapi lu mengharap orang ngasih duit kayak gimana ya? Gue ya pokoknya, tapi yang jelas sih gini ya, misalkan gimana pun juga kan mereka tuh tetap ada yang dimanipulasi audiensnya sebenarnya gua. Jadi lu dimanipulasi ada rasa kasihan segala macam. Nah itu dia menurut gua hal lain kayak gitu tuh, karena ya balik lagi orang Indonesia tuh nggak tegaan. Orang Indonesia nggak tegaan benar. Dan gua ngelihat ini bukan karena faktanya tadi si CAF itu ya, data CAF, tapi gue bisa ngeliat tuh di akun-akun fundraising itu gila. Gue kadang-kadang bisa ngeliat tuh orang Indonesia tuh misal kalau lagi ada apa-apa campaign tertentu, itu hari masih target masih jauh, itu dia full. Iya, bisa kayak udah ada yang tembus. Iya, udah tembus. Iya. Nah itu kan ibaratnya kan berarti memang ternyata ya orang Indonesia tuh memang sedermawan itu kan. Ya hal-hal kayak gini jadi menurut lu mesti bagaimana nih? Buat TikToknya, buat gue sih gini, buat yang nyawernya juga. Buat gue sih gini ya, misalkan kalau kayak untuk dari yang dari si TikToknya itu harus punya filter yang lebih tegas lah. Lu jangan cuman karena ibaratnya lu bisa kan orang live ada anak kecil langsung diblok, ada kan kayak gitu kan, atau yang agak kelihatan langsung diblok. Tapi kenapa ini enggak? Mungkin bisa diadain kayak gitu tuh. Kedua, kalau untuk si user ya, maksud gua ya kalau bisa sih nggak usah segitunya, karena itu membangun kebiasaan orang bakal ngelakuin hal yang kayak gitu terus kan. Kalau misalkan lo merasa terganggu sama gitu, report aja akunnya. Menurut gue sih lebih kayak gitu. Jadi kan pembiaran juga misal lo merasa itu nggak benar kan, ya jangan dibiarin gitu kan, karena nanti bakal ada terus. Lo merasa terganggu tapi lo nggak report, sama aja bohong gitu kan. Kalau gue sih juga, gue misal kalau ada yang akun yang menurut gue nggak sesuai itu, ya gue entah report entah gue nggak notice ternyata. Jadi jangan sampai kita dapat akun-akun itu lagi. Jangan sampai streaming online berubah jadi begging online. Ya itu dia. Jadi lo gimana lah? Kalau menurut aku Twitter kan salah. Kalau menurut aku TikTok harus misalnya kalau emang pengen tetap nambahin tetap adain fitur itu, ya dikasih ke konten kreator yang benar-benar konten kreator gitu loh. Jangan langsung dibuka gitu. Jangan langsung semua orang bisa pakai fitur itu. Oh iya benar-benar. Oh iya, karena ya kalau nggak salah dulu kan minimal harus 1.000 follower ya. Bisa live. Sekarang tuh semua bisa. Oh iya itu dia, karena mungkin dengan faktor itu akhirnya senang-senang lah tuh dipakai. Karena kan kalau memang si TikTok itu peduli sama konten kreator, ya masih sih balikin lagi ke kayak gitu. Jadi nggak ada istilah nanti orang curhat besok anak bayar sekolah lah atau apa tuh. Itu menurut gue juga membangun kebiasaan gini ya. Gue nggak bilang nggak ada empati. Kita nggak gue agak bingung kalau masa ini kan kita bingung. Bukan nggak ada empati. Cuman kayaknya ya semua orang tuh punya masalah kali menurut gue gitu kan. Cuman ya lu dengan melakukan hal kayak gitu kesian anak lo menurut gue.
Oh, iya. Itu tuh sekolah dibully. Jika digital. Maksud gue Ini malu nih, dulu pernah ngemis-ngemis di online gitu. jangankan nanti, mungkin sekarang anaknya sekolah juga bisa dibully kan sama Lu bayaran sekolah aja Ya, dari dari TikTok lu ngemis jadi, gitu. menurut gue sih ya kayak gitu ya. Tapi ada fakta nih, faktanya kalau misalnya TikTok itu ternyata dia punya sekitar 17 jenis koin ya. 17 jenis koin sama bisa juga kalau misalnya lo nggak harus pakai koin tapi pakai reaction juga itu diduitin juga. Jadi ada 6 jenis reaksi yang bisa lo pakai buat si content creator itu. Dan yang paling heboh lagi ada 97 jenis gifts yang bisa lo kasih ke content creator itu dengan minimum itu harganya untuk satu koin sekitar 200 sampai 250 perak. Itu yang paling kecil banget karena itu masuk jenis apa ya, pokoknya yang pokoknya cuma satu koin lah gitu loh. Nah itu paling tinggi itu yang universe itu yang harganya hampir yang 8 jutaan itu gitu. Kalau gitu kita mendingan live di Iya. Ayo iya. kasih gift universe. Ntar Nadira mau kasih ke kalian. Jangan dong. Mendingan kita nanti Saya masih punya pelanggan. Bener kan? Saya masih punya Ayo pelanggan. kalau misalnya yaudah kalau gitu kasih gift universe. Ntar Nadira gue suruh nyemplung di BKT ya misalnya. Macam indah. Oke, sampai situ dulu omongan kita di Bahen no gitu. Tapi yang jelas gue cuma pengen ngasih tahu pakailah platform sesuai dengan peruntukannya. Maksud gue ketika lo pakai TikTok ya udah gitu loh. Itu untuk menghibur, untuk edukasi segala macam gitu loh. Kalau misalnya mau bisa online, kalau misalnya lo mau minta donasi atau apa, itu ada lagi platformnya di sana gitu. Jangan membuat sebuah platform itu menjadi jelek sehingga konten-konten kreator di dalamnya juga jadi ikut-ikutan jelek gitu. Situ dulu. Oke. Bahasan kita kali ini, sampai jumpa Gua lagi. Iya. Kasih gift, Kasih gift ya, makan setoples. Iya, setoples langsung begini. Gak boleh napas. Dadah, thank you. Oke,